Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik saya pribadi maupun teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada seluruh dunia yang mendengarkan dan melihat video saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pembahasan yang mungkin unik dan jarang dibahas oleh orang-orang lain, dan mungkin ini di luar nalar kita ya. Tetapi coba kita bahas, menurut kajian Al-Quran, apakah memang ada tentang dunia paralel? Ayo kita mulai. Baik teman-teman sekalian, apa itu dunia paralel? Dunia paralel ini bisa dikatakan ya paralel universe ya, jadi alam semesta yang memang dia berganda gitu. Jadi ada bumi dan ada bumi yang lain gitu. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi kalau lebih sederhananya ya, ini kan bumi, kita tempat tinggal kita kan bumi. Jadi ada bumi yang lain. Dan bukan cuma satu atau dua, tapi banyak begitu. Nah, jadi ada ribuan dunia paralel mungkin, atau ratusan atau puluhan dunia paralel, atau yang mirip seperti bumi dan penghuninya sama seperti manusia, juga punya akal, punya kecerdasan gitu ya. Jadi banyak sekali dunia-dunia seperti kita. Jadi kalau kita ada, misalnya seperti saya ya, saya atau saudara, jadi saya juga ada di tempat dunia yang lain gitu. Jadi ada dunia paralel yang di sana juga mirip seperti bumi dan kehidupannya sama persis, punya kehidupan sendiri dan punya ya mirip gitu. Jadi kemiripan itu seperti ini, namanya dunia paralel ya. Dunia paralel itu atau parallel universe, alam yang berganda dan sama begitu, mirip. Jadi ada seperti saya Muhammad Roni, ada Muhammad Roni yang lain di sana. Jadi ada juga teman-teman saudara-saudara di sana di dunia paralel itu juga ada gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Nah, jadi hal ini mungkin ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan tentang dunia paralel ini. Yang pertama itu ada ayat At-Talaq ya. Surat At-Talaq itu ayat 12 ya, coba dilihat. Dan ini maknanya ya, itu tentang penciptaan 7 langit dan 7 bumi. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan bahwa atau menggambarkan kalimat jamak itu dengan angka 7. Jadi angka 7 itu bisa digambarkan, itu adalah kalimat yang tidak terhingga atau jumlah yang tidak terhingga, 7 langit dan 7 bumi. Jadi bukan benar-benar ada 7 langit dan benar-benar ada 7 bumi, bahkan bisa jadi itu lebih. Nah, ini ayat At-Talaq, surat At-Talaq ayat 12 itu menggambarkan tentang penciptaan ya, tentang penciptaan 7 langit dan 7 bumi. Nah, apakah ada 7 bumi bulat, ada 7 begitu, atau bagaimana? Nah, ini dijelaskan lagi pada surat Al-Ankabut ayat 19 ya. Coba diperhatikan bahwa ini menjelaskan tentang mengulangi penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan ciptaannya, itu Tuhan mengulangi lagi tentang penciptaan yang sama. Jadi dengan memberikan rezeki dan segala macam, ini sesuatu hal yang sangat menimbulkan pemikiran yang harus kita pikirkan dengan seksama ya. Bahkan dunia paralel atau paralel universe itu bisa jadi ada. Dan bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan di langit dan di bumi itu ada kehidupan.
Jadi bisa jadi ya kita di sini tidak mengatakan ada alien ya, tapi kalau alien itu bisa itu udah beda pembahasan. Tapi di sini saya membahas tentang apa yang menjadi pemikiran saya pribadi, bahwa ada dunia yang lain, ada bumi yang lain, ada alam-alam yang lain begitu. Nah, kemudian dalam surat An-Naml ayat 64 ya. Ini juga sama dengan ayat surat Al-Ankabut ya, ayat 19, sama dengan pembahasannya surat An-Naml ayat 64 tentang mengulangi penciptaan dan memberikan rizki kepada ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk lebih jelas lagi, di sini kita bisa melihat bahwa dalam surat Al-Fatihah itu pada ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu di situ ada kata alamin. Jadi alamin di sini menunjukkan kata jamak. Nah, kalau memang ada bumi satu, matahari satu, kemudian ada planet-planet yang lain, ini menandakan bahwa cuman ada satu alam, yaitu alam. Jadi katanya individu ya, satu, jumlahnya satu. Tapi kalau alamin ini menandakan jamak. Dalam kaidah bahasa Arab, alamin itu berarti adalah alam ya, seluruh alam. Jadi kalau ada alamin ini alam berarti ada alam yang lain. Coba teman-teman bisa pikirkan, bisa bayangkan, dan ini masih tahap pembicaraan, tahap pembahasan yang belum bisa untuk kebenarannya ini belum bisa dipastikan ya, masih hipotesa. Jadi bisa jadi ada kehidupan yang lain, karena kita belum pernah ke alam yang itu ya, yang saya maksud itu alam-alam dunia paralel itu ya. Jadi kita belum sempat ke sana, belum bisa ke sana, dan kita tidak tahu di alam mana, karena alam luar angkasa ini sangat luas sekali ya. Bahkan tata surya ini sangat luas sekali, bahkan bintang-bintang yang mampu mengeluarkan cahaya seperti matahari itu ada ribuan jumlahnya, ada jutaan. Jadi kemungkinan besar bahwa di alam-alam lain itu ada kehidupan yang sama, yang persis seperti kita. Jadi dunia paralel itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ini hanya pembahasan yang memang bisa kita pikirkan, bisa kita diskusikan sama-sama. Jika ada yang lebih memahami tentang universe atau parallel universe ini atau dunia paralel ini, bisa dikomentari dengan seksama, dengan keilmuan yang baik. Jadi kita sama-sama berbagi informasi. Jadi ini adalah sekedar informasi yang bisa saya sampaikan, dan untuk lebih lanjutnya mungkin dalam episode selanjutnya akan kita bahas tentang dunia paralel ini. Cuman untuk pembukaan ini saya hanya menggambarkan bahwa dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang dunia paralel. Jadi alhamdulillah hari ini saya membahas tentang dunia paralel, dan mungkin kedepannya kita akan membahas lebih dalam lagi dengan pembahasan yang sama dan pembahasan yang lain lagi. Akhirul kalam, cuman di sini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.